Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan makalah kami yang tersusun untuk memenuhi syarat kuliah kami, yaitu yang disusun oleh Suryana Balpas, saya sendiri, dan saudari Nur Azizah, saudara Sulaiman, dan saudari Yusri. Baiklah. Mana buka tamun? Mana buka? Baiklah. A. Pengertian administrasi tata usahaan sekolah. Menurut asal katanya, administrasi adalah berasal dari bahasa Latin dalam kurung Yunani terdiri atas ade yang berarti kepada ministrari yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan tersebut terbentuk kata benda, administrasi, dan kata sifat administrativus yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan administration. Kata tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu di Indonesia. Selain dikenal dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris, dikenal juga dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Belanda. Pengertian administrasi dalam bahasa Belanda bersifat terbatas dan hanya menyangkut sebagian kecil dari pengertian yang sebenarnya. Administrasi yang mengandung pengertian sempit itu disebut dengan ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatan. Tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi manusia, harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis-menulis keuangan dianya sebagainya. Di perusahaan ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha. Dalam kurung. Baiklah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Sulaiman. Kepada baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. B. Proses administrasi ketatausahaan sekolah. Tugas pokok urusan administrasi ketatausahaan melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Sekolah dengan rincian tugas sebagai berikut. 1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. 2. Pengelolaan keuangan sekolah. 3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa. 4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. 5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. 6. Penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah. 7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K. 8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. 9. Tugas pokok bendaharawan sekolah. 10. Pengelolaan surat menyurat. Pengertian surat dalam rangka mencapai tujuan organisasi, maka kerjasama baik ke dalam maupun keluar organisasi sangat penting. Supaya kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya bentuk komunikasi. Salah satu berkomunikasi yang dipergunakan di dalam organisasi yaitu dengan cara tulis, seperti surat menyurat. Dengan demikian, jelas bahwa sangat penting artinya membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. 2. Pengelolaan kearsipan sedangkan kearsipan adalah proses pengelolaan dimulai
dari pembuatan atau pengumpulan, pengkodean arsip dengan menggunakan sistem tertentu agar pada saat arsip dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yusri. Kepada Saudari Yusri kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu C. Tata ruang kantor atau sekolah. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari pemenataan ruang kantor adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. 3. Memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. 4. Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. 5. Menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antara karyawan dengan karyawan lainnya. 6. Mempergunakan segenap ruangan dengan baik. 7. Memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. 8. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. 9. Pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kami, Nur Baik, selanjutnya asas tata ruang kantor atau sekolah. 1. Asas jarak terpendek proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yaitu 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik satunya meja tugas pegawai lainnya. Staf persuratan atau arsip bertugas menerima surat masuk, mengenakan surat masuk dan keluar, mengarsipkan surat masuk dan keluar. Pada posisi tengah ditempati oleh staf urusan kesiswaan dan perlengkapan yang bertanggung jawab terhadap buku induk siswa, administrasi kesiswaan, perlengkapan dan barang sekolah. Pada posisi belakang ditempati oleh kepala tata usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan keadministrasian sekolah dan melapor kegiatan keadministrasian sekolah kepada kepala sekolah. 2. Atas rangkaian kerja tata ruang kantor yang baik menetapkan para pegawai dan alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyesuaian pekerjaan yang bersangkutan. Proses pekerjaan harus bergerak maju dan bukan bergerak mundur atau ulang. 3. Asas segenap ruangan tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Hendaknya di sekolah ini memiliki cukup ruang yang aktivitas kantor sehingga dapat memperlancar pekerjaan kantor. 4. Asas perubahan susunan tempat kerja penyusunan tata kantor yang baik memungkinkan diadakan perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi, tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Suryana. Kepadanya kami. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan presentasi kami. D. Peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Telah dikatakan di depan bahwa administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah, untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan,
Telah disebutkan pula bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Selain itu, peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah yaitu 1. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. 2. Menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. 3. Membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal. Baik, hanya inilah presentasi makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.